Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Amma ba'du, para hadirin, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan ada seorang laki-laki dari umatnya Nabi Musa yang meninggal dunia. Tetapi kaumnya tidak mau memandikannya, tidak mau menyolatinya, bahkan tidak mau untuk menguburnya karena rusak akhlaknya. Bahkan kemudian mereka membuangnya di tempat sampah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, mata rajulun fi mahallatin." Ada seorang laki-laki telah mati di satu tempat. Wa huwa waliyun min auliyai. Dia itu adalah waliku. Walam yaksiluhu walam yukfinuhu walam yudfinuhu. Tetapi mereka, kaumnya, tidak mau memandikannya, tidak mau mensolatinya, bahkan tidak mau menguburnya. Fathab anta faksilhu wa kafinhu wa salli alaihi wa adfinhu wa adfinhu. Hai Musa, pergilah kamu, mandikan dia, kafani dia, kemudian solati dia, karena dia itu adalah waliku, kekasihku, kata Allah. Maka tak pikir panjang lagi, Nabi Musa langsung pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Allah, yang diberitahukan oleh Allah, mencari kampung itu, tempat di mana seorang wali Allah diterlantarkan jenazahnya di tempat sampah. Akhirnya Nabi Musa mencari tempat itu, bertanya ke sana kemari, dan sampailah di tempat, di desa, di kampung, tempat orang yang ditunjuk oleh Allah tadi. Kemudian Nabi Musa bertanya, apakah benar ada seorang si namanya Fulan ini? Dijelaskan yang katanya dibuang di tempat sampah. Akhirnya semua orang kampung memberitahukan, ya wahai Nabi Musa, orang itu orang fasik, orang yang rusak akhlaknya, moralnya bejat. Kemudian dan mereka tidak mau, sehingga mereka tidak mau memandikan, tidak mau mengkafani, menyolati, bahkan tidak mau menguburnya. Akhirnya Nabi Musa bingung, bertanya kepada Allah, ya Rabb, amartani bidafnihi wassalatu alaihi, amartani bidafnihi wassalati alaihi. Ya Allah, Engkau telah menyuruh aku untuk menguburkannya dan untuk mensolatinya, untuk menguburkannya. Wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarron
Padahal seluruh kampung ini, kaumnya telah memberi kesaksian bahwa dia orang yang jelek, bahkan sangat jelek. Fa anta a'lamu minhum bisana'i wat taqbihi. Tapi sungguh engkau lebih mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan pujian dan siapa yang jelek. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, shadaqa qaumuhu." Benar, kaumnya itu tidak berbohong. Apa yang diceritakan itu benar. Perbuatannya rusak orang ini. Hanya saja dia meminta pertolongan kepadaku ketika menjelang ajalnya, menjelang kematiannya dengan 3 hal. Lau sa'ala biha minni jami'ul madnubin. Yang andai saja semua para pendosa itu meminta kepadaku dengan 3 hal itu, la'aqaituhu, pasti aku akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Fa kaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Maka bagaimana aku tidak menyayanginya, padahal dia sungguh-sungguh telah meminta kepadaku untuk dirinya. Dan aku adalah Zat yang Maha Pengasih, Zat yang paling penyayang. Wa ana arhamur rahimin. Kemudian Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, ma as-salasatu." Apa 3 hal itu? Ini yang menarik, 3 hal itu apa sehingga dia diampuni oleh Allah dengan semua prestasi jeleknya. Ada 3 hal ini. Apa 3 hal itu ya Allah? Maka Allah berfirman, ketika telah dekat ajalnya, telah dekat kematiannya, dia berkata, "Ya Rabbi, anta ta'lamu minni, inni kuntu artaqibul ma'asi wa kuntu akrahul ma'siyata fi qalbi." Ya Allah, sungguh Engkau Maha mengetahui, sungguh Engkau lebih mengetahui daripada diriku, bahwa sesungguhnya aku telah melakukan berbagai kemaksiatan, padahal aku sangat membenci kemaksiatan itu di dalam hatiku. Aku benci kemaksiatan itu di dalam hatiku. Tapi itu terjadi karena di dalam diriku ini ada 3 hal yang telah mempengaruhi diriku sehingga aku melakukan kemaksiatan itu. Padahal dalam diriku benci dengan kemaksiatan itu. Yang pertama, hal yang telah menjerumuskan aku ke dalam kemaksiatan itu adalah hawa nafsu. Karena engkau memberi, dalam diriku ada hawa nafsu. Yang nafsu itu selalu mengajak kepada kemaksiatan. Warrafiqus su. Yang kedua itu adalah karena teman-teman jelekku. Pergaulan yang jelek, teman-teman bergaul yang jelek itulah yang menyesatkan, menyeret kepada kemaksiatan. Wa iblisu la'natullahi alaih. Dan yang ketiga itu karena ada iblis, setan yang selalu menggoda aku.
tiga hal ini yang telah menyeret aku, menyerumuskan aku kepada kemaksiatan. Meskipun dalam hatiku sangat membenci kemaksiatan itu. Fa innaka ta'lamu ma minni ma aqulu. Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui apa yang aku ucapkan ini. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Kemudian yang kedua, hal yang kedua, jadi yang pertama itu adalah terkumpulnya tiga hal. Kumpulnya hawa nafsu, teman yang jelek, dan iblis atau setan yang terus menggoda. Kemudian yang kedua, dia berkata sebelum ajalnya tiba, ya Rabbi, innaka ta'lamu bi anni artakibul ma'asi. Ya Allah, wahai Tuhan, sungguh Engkau telah mengetahui bahwa aku telah bergelimang dosa. Aku telah bergelimang dengan kemaksiatan. Wa kana maqami ma'al fasaqati. Dan itu terjadi karena aku berada di tengah-tengah orang yang fasik, berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Walakin uhibbu suhbatas sholihin, padahal sebenarnya aku ini cinta kepada orang-orang soleh, cinta berteman dengan orang soleh, dan senang dengan sifat zuhud mereka. Bahkan keberadaanku di tengah-tengah orang yang fasik, keberadaanku di tengah-tengah orang yang fasik itu sangat aku benci. Aku lebih senang berteman dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, dia berkata, Ilahi innaka ta'lamu minni anna salihina kanu ahabbu ilayya minal fasikin. Ya Allah, sungguh Engkau tahu bahwa orang-orang yang soleh itu lebih aku cintai daripada orang-orang yang fasik. Seandainya ada dua orang, yang satu soleh, satu fasik datang kepadaku, pasti aku akan mendahulukan hajat orang yang soleh, mengalahkan orang yang fasik. Inilah tiga hal yang dia katakan berulang-ulang. Jadi yang pertama, dia mengatakan tadi bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi dia terjerumus dalam kemaksiatan. Adanya hawa nafsu dalam dirinya, teman-temannya yang tidak baik, dan adanya iblis atau setan yang terus menggodanya. Kemudian yang kedua, bahwa dia melakukan kemaksiatan karena kumpul dengan orang-orang pelaku maksiat, padahal dia sebenarnya lebih senang kumpul berteman dengan orang-orang yang soleh. Bahkan seandainya ada dua orang yang datang kepadanya, satu soleh, satu fasik, pendosa, maka dia akan mendahulukan orang yang soleh karena memuliakannya. Inilah tiga hal yang kemudian
dengan pengakuannya ini dia meminta ampun kepada Allah, maka kemudian Allah mengampuninya. Karena Allah itu adalah Raufur Rahim, Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, rahimtuhu wa ghafirtu lahu wa ghafartu lahu. Rahimtuhu wa ghafartu lahu, hai Musa, aku telah merahmatinya, menyayanginya. Aku telah mengampuninya, wa tajawaztu anhu, aku sudah memaafkan dosa-dosanya. Fa inni raufur rahim, karena sungguhnya aku Maha Pengasih, tak pilih kasih. Khususnya kepada orang aqarra bidzambi baina yadayya, bagi orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapanku, maka aku telah mengampuninya. Maka benarlah yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-fajirur roji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqaniti. Sungguh orang fajir, orang yang penuh dosa, pendosa yang senantiasa berharap rahmatnya Allah, itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan seorang abid yang putus asa dari rahmat Allah. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah, diceritakan bahwa orang itu berdoa menjelang ajalnya, ya Rabbi law afauta wa ghafarta dunubi, ya Allah, sungguh jika engkau memaafkan dosa-dosaku, mengampuni dosa-dosaku, yafrahu awliya'uka wa ambiya'uka, maka para wali-walimu, kekasih-kekasihmu, nabi-nabimu akan senang. Karena salah satu dari umatnya telah mendapatkan ampunan Allah. Wa yahzanu syaitanu aduwi wa aduwaka, dan setan yang menjadi musuhku dan musuhmu akan bersedih. Setan sedih kalau engkau mengampuni dosa-dosa. Tapi sebaliknya, walau adzabtani bidunubi yafrahu syaitan wa a'wanuhu wa yahzanu al-anbiya wal awliya'u. Sebaliknya, kalau engkau menyiksaku karena dosa-dosaku, maka setan akan tepuk tangan, setan akan merayakan kemenangan karena berhasil menyesatkan hambamu. Dan nabimu, kekasih-kekasihmu, wali-walimu akan sedih. Ya Allah, sungguh engkau pasti lebih senang melihat kekasihmu berbahagia daripada melihat kekasihmu bersedih. Sungguh kebahagiaan kekasihmu, nabimu, lebih engkau senangi daripada kebahagiaan dan kemenangan syaitan. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqul farhamni wa tajawaz anni. Ya Allah, sungguh engkau telah mengetahui apa yang aku katakan ini, maka ampunilah, maka kasihilah aku, ya. Maafkanlah kesalahanku, ya Allah.
Maka Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, sungguh aku telah mengasihinya, aku telah mengampuninya, aku telah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ya Musa, if'al ma amartuka. Musa, laksanakan perintahku. Fa inni aghfiru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu. Musa, laksanakan perintahku kepadamu. Sungguh aku akan mengampuni dengan kemuliaan dia, karena menghormatinya. Aku akan memaafkan, mengampuni semua orang-orang yang ikut sholat jenazah atasnya, yang ikut mensolati jenazahnya, dan yang ikut hadir dalam pemakamannya. Subhanallah. Demikian kisah ini mudah-mudahan menjadikan kita tidak putus asa dari rahmat Allah, karena sungguh rahmat Allah, ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.